Halo Sobat Watermelon. Sebelum kita bahas video kali ini, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru video kami. Jika sudah, terima kasih. Setiap tumbuhan pasti mempunyai daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang sangat penting. Salah satu bagian tumbuhan ini terletak pada ranting atau batang, dan biasanya terdapat beberapa helai daun yang tumbuh hingga lebat. Daun sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup tumbuhan itu sendiri. Daun mampu menyerap energi matahari, yang kemudian energi matahari tersebut digunakan sebagai bahan untuk fotosintesis. Dengan kata lain, daun memiliki fungsi untuk menyerap energi yang dapat dijadikan sebagai sumber makanan bagi tumbuhan. Pada umumnya, daun memiliki warna hijau. Hal ini dikarenakan di dalam daun terdapat zat klorofil atau zat hijau daun. Semakin hijau warna daun, maka semakin tinggi kandungan klorofilnya. Namun tidak sedikit juga, ada daun yang memiliki warna kuning, oranye, kemerahan, hingga coklat. Kenapa hal ini terjadi? Terdapat 3 komponen yang mempengaruhi penampilan pada warna daun. Komponen tersebut adalah klorofil yang menghasilkan warna hijau untuk proses fotosintesis, sedangkan karoten dan xanthofil memberi warna oranye atau kuning pada daun. Kemudian ada tanin yang memberikan warna kuning keemasan. Sedangkan antosianin yang memberikan warna daun menjadi merah atau ungu. Pada umumnya, warna daun dipengaruhi oleh zat hijau daun yang biasa disebut kloroplas atau klorofil. Zat inilah yang menyebabkan warna daun menjadi hijau. Perbedaan jumlah klorofil atau kloroplas ini akan menunjukkan perbedaan warna daun. Semakin hijau warna daun, maka semakin tinggi kandungan klorofilnya. Sedangkan tumbuhan yang mengandung banyak karotenoids, maka akan memiliki daun yang berwarna kuning. Meskipun strukturnya berbeda dengan klorofil, namun karotenoids juga memiliki fungsi yang sama dalam melangsungkan proses fotosintesis. Sobat Watermelon, di dalam tumbuhan juga terdapat antosianin, yaitu zat yang dihasilkan dari glukosa yang terjebak di dalam daun ketika pembuluh darah daun tertutup. Glukosa ini kemudian akan pecah karena terkena cahaya matahari, dan menghasilkan pigmen berwarna merah dan ungu. Daun dapat berwarna kuning, merah, bahkan cenderung biru. Warna ini akan berubah mengikuti derajat keasaman pH lingkungan. Semakin asam, maka akan muncul warna merah pada daun, sebaliknya semakin basa atau pH tinggi, maka akan muncul warna biru pada daun. Sedangkan warna kuning pada daun, disebabkan oleh kandungan zat antosantin yang berada di sitoplasma. Sobat Watermelon, selain dipengaruhi oleh kandungan zat kimia, warna pada daun juga bisa dipengaruhi oleh habitat tempat hidup tanaman. Tumbuhan yang mendapatkan sinar matahari berlimpah, memiliki lebih banyak kloroplas atau klorofil dan memiliki warna hijau yang lebih terang. Sedangkan tumbuhan yang berada di tempat teduh, memiliki daun yang berwarna gelap. Hal ini dikarenakan sebagai bentuk adaptasi tumbuhan untuk menangkap cahaya dengan intensitas yang rendah. Begitu pula pada daerah yang beriklim sedang, beberapa tanaman memiliki warna daun yang berbeda pada saat musim gugur. Selain daun sebagai pengubah energi matahari menjadi sumber makanan, daun juga memiliki fungsi sebagai tempat pernafasan bagi tumbuhan. Di dalam daun terdapat organ yang dinamakan stomata. Stomata merupakan alat pernafasan pada tumbuhan. Jadi, bisa dikatakan bahwa apabila tumbuhan tidak memiliki daun, maka sistem pernafasan pada tumbuhan tersebut akan terganggu. Selain itu, yang tidak kalah penting dari fungsi daun pada beberapa tumbuhan adalah sebagai tempat menyimpan air. Pada umumnya, tumbuhan menyimpan cadangan makanannya pada bagian akar, tetapi pada beberapa jenis tumbuhan, makanan serta cadangan air dapat disimpan di dalam daun. Adapun fungsi lain dari beberapa tumbuhan adalah, daun sebagai alat untuk berkembang biak secara vegetatif, seperti pada tumbuhan Bryophyllum pinnata, yang jika daunnya jatuh menyentuh tanah,
maka daun akan mengeluarkan akar tunas, sehingga menjadi tanaman baru.